Bayangkan, tengah malam tanggal 30 September tahun 1965, suasana Jakarta sepi. Hanya suara jangkrik dan kendaraan sesekali melintas. Tapi di balik keheningan itu, sekelompok pasukan bersenjata bergerak diam-diam, menembus gelap menuju rumah-rumah para jenderal angkatan darat. Beberapa jam kemudian, tubuh mereka ditemukan, sebagian penuh luka, sebagian tak bernyawa. Indonesia pun terbangun dalam mimpi buruk. Sebuah kudeta, sebuah konspirasi, dan sebuah misteri yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Siapa sebenarnya dalam gerakan 30 September? Atau ada kekuatan lain yang lebih besar menggerakkan tragedi ini? Bab 1. Latar belakang Indonesia di persimpangan. Tahun 1960-an, Indonesia berada di tengah gejolak politik. Presiden Soekarno mendorong konsep Nasakom nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menjaga keseimbangan. PKI tumbuh menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok dengan jutaan anggota. Di sisi lain, Angkatan Darat semakin curiga terhadap pengaruh PKI yang kian kuat. Ekonomi kacau, inflasi tinggi, rakyat menderita, dan Soekarno sakit-sakitan. Situasi ini menciptakan panggung sempurna bagi tragedi yang akan datang. Bab 2. Malam mencekam 30 September tahun 1965 malam itu. Pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September bergerak. Jenderal-jenderal penting diculik dari rumah mereka. Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Maijen S. Parmen, Maijen M. Tinggi, Haryono, Brigjen D. I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo dan satu perwira muda. Lettu Pierre Tendean beberapa ditembak di tempat, beberapa disiksa, dan akhirnya semua tewas. Jenazah mereka ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya. Bab 3. Pagi berdarah 1 Oktober. Jakarta gempar. Radio mengumumkan bahwa gerakan 30 September telah menyelamatkan Soekarno dari Dewan Jenderal yang disebut ingin melakukan kudeta. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Kostrad, bergerak cepat. Ia mengambil alih komando, menguasai Jakarta, dan menyatakan G30S sebagai pemberontakan. Bab 4. PKI dalam sorotan. Narasi resmi menyebut PKI sebagai dalang. Ribuan anggotanya ditangkap, sementara jutaan simpatisannya menjadi sasaran amarah rakyat. Namun, hingga kini masih ada perdebatan, apakah benar PKI sepenuhnya dalang, ataukah ada faksi internal Angkatan Darat yang memanfaatkan situasi. Bahkan, ada teori bahwa intelijen asing seperti CIA ikut campur untuk menjatuhkan Soekarno. Bab 5. Soeharto naik, Soekarno turun pasca G30S. Soeharto semakin dominan. Dengan surat perintah 11 Maret tahun 1966 Supersemar, ia mendapat legitimasi dari Soekarno untuk memulihkan keamanan. Langkah berikutnya jelas, PKI dibubarkan, anggotanya diburu, dan Orde Baru lahir. Soekarno semakin tersisih, hingga akhirnya lengser tahun ke-1967. Bab 6. Tragedi kemanusiaan pasca G30S. Indonesia memasuki masa gelap. Ratusan ribu orang ditangkap tanpa pengadilan. Ratusan ribu lainnya diduga dibunuh dalam pembantaian massal 1965 sampai 1966. Puluhan ribu orang dibuang ke kamp tahanan, termasuk di Pulau Buru. Generasi mereka hidup dengan stigma anak PKI selama puluhan tahun. Bab 7. Misteri yang tak pernah usai hingga hari ini. Misteri G30S masih jadi perdebatan. Benarkah PKI dalangnya? Mengapa Soeharto bisa begitu cepat mengendalikan keadaan? Mengapa hanya Angkatan Darat yang jadi sasaran penculikan? Bukan semua kekuatan militer? Apa benar ada peran negara asing, terutama Amerika dan Inggris, dalam melemahkan Soekarno yang saat itu dekat dengan Blok Timur? Bab 8. Propaganda Orde Baru selama 32 tahun. Orde Baru membangun narasi tunggal. PKI dalang, G30S adalah pengkhianatan, dan Soeharto adalah penyelamat bangsa. Film Pengkhianatan G30S PKI karya Arifin C. Noor diputar wajib di sekolah-sekolah setiap tahun. Generasi demi generasi tumbuh dengan memori visual tentang kekejaman PKI. Namun, setelah reformasi 1998, pintu perdebatan terbuka kembali. Buku-buku, penelitian, dan dokumen asing mulai memberi gambaran yang lebih kompleks. Bab 9.
Dokumen rahasia yang terkuak beberapa dokumen CIA dan arsip Inggris yang dibuka belakangan menunjukkan bahwa negara-negara barat punya kepentingan menjatuhkan Soekarno. Soeharto dianggap lebih pro-barat, sementara Soekarno dekat dengan Uni Soviet dan Tiongkok. G30S menjadi titik balik yang memberi peluang emas untuk perubahan rezim. Bab 10, luka yang belum sembuh. Tragedi G30S PKI bukan hanya soal politik, tapi juga soal kemanusiaan. Hingga hari ini, banyak keluarga korban masih mencari kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi. Sebagian masih hidup dalam trauma. Sebagian lain menuntut negara untuk meminta maaf. Namun, isu ini tetap sensitif dan penuh kontroversi di masyarakat Indonesia. G30S PKI adalah tragedi nasional yang masih menyisakan misteri hingga kini. Sejarah resmi menyebut PKI dalang, tapi penelitian independen membuka kemungkinan adanya banyak pihak terlibat. Yang pasti, ratusan ribu nyawa melayang, jutaan orang hidup dalam stigma, dan Indonesia berubah arah selamanya. Pertanyaannya, apakah kebenaran sejati tentang siapa dalang G30S akan pernah terungkap, ataukah akan selamanya terkubur bersama para korban? Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang misteri sejarah Indonesia dan dunia, pastikan untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang siapa yang mengendalikannya.